الله وبركاته. الحمد لله الذي خص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني، بالبدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية بالمنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدنا ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berhadir di Masjid Al-Misbah yang mulia ini. Al-Misbah, Sungai Baru, Kampung Ketupat. Mudah-mudahan hati kita seperti Al-Misbah, tarang hatinya. Walaupun rumah tarang mun hati kadap baik kada usah. Nang bagusnya napa goro? Rumahnya terang, hatinya juga terang. Kayak apa supaya hati terang? Hati yang terang adalah hati yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hatinya hati terang. Hati terang itu hati yang luas. Hati terang itu hati yang bersih, qalbun salim. Hati nang kada berpenyakit. Hati nang jauh dari sifat dengki, iri, sifat-sifat yang kada baik, sifat-sifat yang buruk. Hati yang selalu bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sehat? Ini ngantukan. Bapak-bapaknya. Alhamdulillah, semalam kita sudah memperingati haul abah kita, guru kita, mursyid kita, yakni Syekhina Murabbi, yakni Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sasak jalanan. Semua kita memperingatinya. Dan haul kemarin 4 juta lebih yang hadir. Dari Jawa, dari Palembang, dari Malaysia, ada kiai dari Madura hadir juga, datang ke Pondok Ulun, namanya Kiai Lora Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Sekaranyar Pamekasan. Habis menghadiri haul, mengunjungi pondok kita. Kiai kaya besar datang ke haul, sehingga ujar berita ini pemecah rekor dunia, pemecah rekor Indonesia nyata dulu.
Tidak ada haulnya yang sebanyak ini. Dia penggibo. Tulak juga kemarin lah. Tulak. Ada yang lebih, ada yang bersepeda motor, ada yang bertaksi kuning, ada yang bertaksi hijau, ada yang bertaksi habang, ada yang bertaksi hirang, ada yang bertaksi pelangi, macam-macam. Semuaan disangui, bulik membarakat, 2 kantongan di bawah bulik. Semingguan kada habis. Barakah. Semua orang sukarela menyumbangkan hartanya untuk tamu-tamunya yang menghadiri haul. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita memiliki makna yang luas, lebih menyentuh dalam hati kita, lebih cinta kita dengan Aba Gurus Kumpul. Ulun bacakan Bughyatul Muhibbin, yakni sedikit kita berkisahan tentang Abah Guru Sekumpul. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa nama kitab ini dinamakan dengan Bughyatul Muhibbin? Bughyatul Muhibbin ini menceritakan tentang Abah Guru Sekumpul, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecintanya. Jadi buku ini, kitab ini sangat disukai, isinya sangat digemari. Nah, isi inilah ke Sekumpul karena ulun beisian tahun 2022. Murah aja deh. Bughyatul Muhibbin. Kesan apa guru menukar? Supaya pian tahu sejarahnya Abah Guru Sekumpul. Hadiri haul tapi kada tahu lawan sidin. Yalah. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan para wali-wali Allah. Jadi kita baik sangka lawan sidin Abah Guru Sekumpul agar kita mendapatkan barakah dan imdad dari para wali Allah, dan hendaklah kita menjauhi daripada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan buruk sangka kepada wali-wali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnadh dhanni billah min husnil ibadati." Sesungguhnya baik sangka dengan Allah itu adalah sebaik-baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baik sangka. Nah, Abah Guru Sekumpul dia memadahi kita. Kita tuh harus husnudzan billah. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadatillah. Jadi husnudzan dengan Allah dan husnudzan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita pelihara suudzon. Suudzon itu tahu loh, buruk sangka. Prasangka yang kada baik lawan orang. Tahu lah prasangka. Baik, kada prasangka kada baik lawan orang. Tuh ya. Nang bawa jilbab hirang aja. Pinanya bak kipas-kipas tuh, yang nak terima duit pinanya kalau lah. Mau ada orang prasangka nang kada baik. Tuh ya, guru moha tuh. Pinanya lu lihat tambah halus orang aja. Besar halus juga. Ya Bu, baik sangka. Orang yang baik sangka ini selalu dalam hatinya luas hatinya. Melihat
orang, melihat orang itu selalu baik, maka orang yang berpikir baik selalu kembali kepadanya. Ibu, bawan binian. Jadi jangan cemburu melihat laki beguncingan lawan orang, membawa orang. Jangan cemburu dulu, jangan suudzon dulu. Siapa tahu orang yang mengabarkan itu salah, ya kan? Itu yang pertama lah. Jadi kita harus husnudzon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnudzanni billah wa husnudzanni bi'ibadatillah wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri su'udzanni billahi wa su'udzanni bi'ibadillah. Ujar Rasulullah, dua perkara, khoslatani laisa fawqahuma, yang dua perkara yang tidak lebih baik, tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik, minal khairi husnudzanni billah, selain kita berhusnudzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnudzan bi'ibadillah, dan berbaik sangka dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang tiada ada atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini saat ini diberi nikmat seadanya oleh Allah, baik sangka dengan Allah. Dia panggil. Siapa tahu pian kena diberikan nikmat yang luar biasa, sugih pian, ada ingat lagi lawan Allah. Lawan Allah kada ingat, lawan mama kada ingat, baginnya lawan kawan-kawan seruntung. Amun pian ni suge, kada pun lagi naik taksi. Sorry lah ya, gue loh, ada lepel, ada lepel naik taksi. Aku ini naik Mercy, naik Alphard. Biar aja naik Alphard, kita Al-Fatihah kadang. Dan dua perkara yang tiada ada bawahnya sesuatu yang lebih jahat, yakni berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, dalam kisah kan ada seorang hamba duduk di pohon beringin. Pandirnya berburuk sangka dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ini kada pas pohon beringin, halus buahnya, kecil buahnya. Sementara labu waluh, pohonnya halus, buahnya ganal. Kada adil Allah. Pas menyambat kada adil, takop gugur pohon beringin buahnya. Coba jaganya pohon beringin buahnya kayak labu waluh, kira-kira hancur muhanya tuh kira-kira, ya kan? Husnudzon itu suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian juga harus berbaik sangka dengan anak-anak pian. Mentang-mentang anak pian seikung pintar benar, disayangi benar, tapi anak pian nang bungol, tambuk, goblok, disekolahkan ke SD, kada lulus, masukkan ke pesantren, buka, sekolahkan pulang ke sana, ampe, nang pintar anaknya, disayangi benar, nang bungol dimamai, sudah bungol moha kayak sabut terandam.
yang halus-halusnya. Tapi apa kelakuan kita ketika dia besar? Nang kita sayangi, yang kita kasihi anak nang pintar tadi, jauh dari kita. Saat kita garing di rumah sakit, nang jauh nih kada melangi kita. Jangankan melangi, menelpon gin kada. Jauh. Jawa sana. Sementara nang bungol, nang anak pian nang bungol, nang pian sambat-sambat, bungol. Pas Tuhannya anak nang kada tapi pintar itulah yang menemani pian saat kita kada berdaya di rumah sakit. Nang bungol nih, nang menemani pian, melayani, memakani, basuh bahera dan lain sebagainya. Anak pian yang pintar jauh, malahnya kada menjenguk-jenguk sama sekali. Nang bungol ini ketujuh jua ke rumah sakit. Kenapa? Ya banyak orang mantari wadai, nya nama bisakan. Ketujuh mama garing rupanya. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum salah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang soleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. 'Inda dzikris shalihin tanzilur rahman. Jadi manaqib ini Bu Ai dicontohkan oleh Al-Qur'anul Karim. Coba lihat Al-Qur'anul Karim itu. Bercerita tentang Nabi Muhammad, bercerita tentang Luqmanul Hakim, bercerita tentang Aisyah, Nabi Isa alaihissalam, bercerita tentang Siti Maryam, bercerita tentang Ali Imran. Apalagi bercerita kisah-kisah Fir'aun. Orang-orang dulu diceritakan di Al-Qur'anul Karim. Nah, membaca manaqib sejarah orang-orang soleh ini tanzilur rahmat. Kenapa turun rahmat? Pertama adalah diceritakan pewaris-pewaris Nabi. Yang kedua, pada manaqib itu dikisahkan tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan diceritakan kebaikan-kebaikan orang-orang soleh yang ada di buku atau manaqib ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manaqib ini dimulai dengan di ayat, dibacakan ayat qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب, dan bermula tanah yang baik dan subur, yakhruju nabatuhu biidni rabbih, itu akan mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oi Pak. Wal balad, tanah yang baik bila ditanami tanaman pasti subur. Coba pian tanami di tanah nang tandus, kira-kira hidup lah, kira-kira bisa kada hidup, mati. Maksudnya apa guru? Ini adalah simbol perumpamaan. Wal baladut thayyibu, tanah yang baik, yakhruju,
akan mengeluarkan nabatuhu biidni rabbi, tanaman yang baik. Maksudnya apa guru? Aba guru kumpul tanahnya baik, zuriatnya baik, zuriatnya baik. Di mana baiknya? Nah, Sidin namanya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Sidin ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Nah, ulun kemarin membawa rombongan ziarah ke makam Abah Sidin di Keraton Martapura. Nah, di situ baigaan kainya Abdul Manaf. Jadi abahnya itu Abdul Ghani, kainya Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Allama Al-Alim Al-Alama Mufti Muhammad Khalid. Jadi Sidin itu zuriatnya Mufti Muhammad Khalid. Nanti ibunya sama nih, tersambung dengan Muhammad Mufti juga. Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah ini Bu, tanahnya Sidin ini subur karena abahnya bagus, kainya bagus, datuknya bagus, mamanya juga tersambung bagus. Sama kesamaannya di kesamanya di Muhammad Khalid, datuknya sama-sama orang soleh. Mudah-mudahan kita lah, insyaallah, mudah-mudahan kita ini nanti melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya pian datang ke sini nih menciptakan tanaman yang baik. Kalau pian tanahnya baik, kayaknya anak-anak pian tuh baik. Dia bangge. Sebaliknya menurut ayat ini, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Bila tanahnya kada subur, tanahnya kada baik, maka akan mengeluarkan tanaman atau tumbuhan yang kada baik. Bila mamanya, abahnya kada baik, maka kemungkinan besar anaknya kada baik juga. Ujar pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh pada pohonnya. Mudah-mudahan kita doakan pian-pian yang hadir di majelis ini, tanahnya bagus, anak-anak cucunya bagus, karena mudah-mudahan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Ada yang meneruskan perjuangan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Amin. Amin Bu. Amin. Cukupkah amin? Belum cukup. Harus ada program, ada rencana pian, diprogramkan anak pian tuna. Nah, bujur-bujur pian lah sekolah. Nah, ikam cinta lo nak lon abah sekumpul nak, maulah kai Sidin nak, mau mak, maulah pian mondok nak, mau mak. Guru sekumpul tuh mondok juga, maka pian maulah mondok nak, inggi. Mondok di mana mak? Terserah pian mau di mana nak. Ulun hendak di pondok elektronik aja mak aja. Sekali ini ke TV. Doakan di mana aja lah. Wadah ulun boleh di RMA. Yang
Kada mampu silahkan masukkan di situ. Yang mampu alhamdulillah. Jadi diprogramkan 5 anak, 1 barang tersangkut. Kemana tersangkutnya? Mengaji. Nah, bagus. Ibu-ibu itu bawa anaknya ke sini juga. Supayanya tersetrum, suka dengan pengajian, suka dengan kebaikan. Ya, Bu. Sudah sampai Isakah? Sempat lagi. Sudah? Belum? Sepuluh menit lagi. Ibu-ibu sekalian, dan adalah radhiyallahu anhu, Aba Gurus kumpul ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya bulan purnama. Jadi sidin waktu ngandung tuh melihat cahaya bulan purnama. Itu keluar biasaan Aba Gurus kumpul. Ngandungnya aja sudah aneh ya, di luar kebiasaan, berkaromat. Ya, ada juga meninggal dunia, disangka orang berkaramat. Setiap tanda waktu azan sampai ada suara azan di kuburan. Zuhur ada pulang, asar berbunyi pulang. Sekali diparaki, sekalinya tukang tabuk itu tertinggal handphonenya. Jadi bilanya azan, otomatisnya bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikira berkeramat, sekalinya lain. Waktu mengidam, mamanya Gurus kumpul itu banyak keinginan. Salah satunya ingin buah-buahan, tapi diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi. Di dalam mimpi diberi, sehingga waktu terjaganya kada mau lagi hendak. Amunnya kita, bini-bini kita nang ngidamnya nang aneh-aneh banyak. Antarakan pangakuknya, aku nak mencium knalpot. Banyak. Buka bang ketiak bapak, aku mengidam ketiak piannya. Ya Allah. Itulah keanehan sidin, luar biasa. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Intinya, Aba Gurus kumpul memang wali. Dari banyaknya jamaah, kalau Allah tidak menggerakkan, tidak akan mungkin. Dia panggil. Bisa lah pian mikirakan. Kalau kada Allah menggerakkan kita nih ke sana, Allah tidak menggerakkan setiap orang menyumbang. Ada tambal ban gratis, ada menjemput dari bandara gratis, penginapan gratis, minum gratis, apalagi yang gratis, semuaan gratis, tidak akan terjadi. Maka oleh karena itu, hikmahnya pada kita, apa yang kita persiapkan kalau kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita berkumpul lawan sidin. Nanti di alam barzakh sidin meelangi kita. Amin. Kalau pian nanti meninggal dunia, dielangi oleh orang alim, Masya Allah, luar biasa. Bisakah orang alim meelangi? Bisa. Karena salah satu
kelebihan orang alim bisa mengunjungi kita bertahan. Karena bila ulun mengunjungi pian, pian jangan kaget lah. Ulun kunjungi pian kena. Ulun datangi pian. Si Acil Marlina, Acil Baya, Acil Julak, Acil Ruslina, Acil Banat, Julak Larau, Acil Inor, Acil Sana. Jangan kada dirawa ulun ya. Maulah ulun kunjungi pian. Wah ini kan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya lewat kita berada. Yuk kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى. اللهم وفق إلى أقم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.